Miss, bahasa Inggris. Oke, kita sudah kenalan. Sekarang kita langsung ke materi. Tadi kan udah kenalan sama Kak Ira. Kak Ira juga udah tahu kan, ini kan ada yang baru ya. Ini yang baru ada 3. Ya kalau yang Syafi sama Ziven, Kak Ira udah tahu, soalnya udah dari SD udah di HSKS. Kalau adik Rasya tuh, tadi tak panggil Rasya. Rafa, ya ampun. Nah, makanya tadi tak panggil Rasya, ternyata namanya Rafa. Terus ini, Ya. kan ini baru pertama kali kita ketemu, jadi mohon maaf kalau salah panggil. Adik Rafa, adik Pranaya, adik Bradley itu yang baru-baru tuh. Takutnya nanti kan salah panggil. Oke? Dengar beberapa kali sama nggak salah panggil. Halo, Miss. Oke. Ambilkan bukunya, Miss. Nampilkan bukunya. Apanya? Nampilkan bukunya ya. Bukunya? Interaksi antar ruang. Matematika nggak ada warnanya. Kalau buku IPS kok ada warnanya. Iyalah, kan aku baik. Jadi, karena kalian belum punya buku, hari ini belajarnya pakai PowerPoint. Ya, ikut materi yang dari... bukankah ini Microsoft Office ya? Bukan PowerPoint ya? Ya, Microsoft Office PowerPoint. Ya, jadi untuk IPS kelas 7, materinya adalah interaksi antar ruang. Apa maksudnya? Maksudnya apa ya? Nah, akan dipelajari selanjutnya. Sekarang mari kita berdiskusi. Sekarang Kak Ira tanya, pernahkah kalian pergi ke pasar atau pergi ke supermarket ikut orang tua belanja? Pernah. Pernah? Ya, pernah lah. Masa nggak pegang? Even tanya pakai bahasa Inggris, Miss. Even nggak paham. Masa? Mana Ziven? Even. Ziven panggilannya. Even. Sekarang Pranaya dulu. Kamu pernah ikut mama kemana? Belanjanya di mana? Nggak paham, soalnya dari Arab soalnya. Belanjanya di mana? Super Indo. Superindo. Biasanya belanja apa? Makanan. Makanan kemasan atau sayur dan sebagainya? Sayur dan sebagainya. Sayur dan sebagainya. Terus tadi siapa? Rafa juga pernah ikut belanja ke pasar atau supermarket? Ke pasar pernah, ke supermarket pernah, belanja sendiri pernah, belanja ke warkop pernah. Kok kamu sering belanja? Nah, ke supermarket pernah, ke pasar pernah. Belanja apa biasanya? Pernah belanja makanan, pernah belanja makanan, pernah belanja ke makanan, pernah. Paling sering belanja makanan, tapi kalau makanan yang lain-lain biasanya sama mama. Maksudnya makanan kemasan atau belanja daging, ayam dan sebagainya? Enggak, biasanya makan yang langsung jadi tuh loh, yang di warung-warung kayak warung Padang atau kayak apa ya? Makanannya warung-warung gitu, warung Padang atau. Oke. Nah, apakah barang yang ada di sana semua itu dihasilkan oleh Surabaya? Enggak. Dapat dari mana berarti? Ekspor. Import. Miss. Berarti kita kalau ekspor kita yang mengirim dong. Kita yang mengirim. Impor. Salah tuh, kebalik. Impor. Terus kalau impor berarti kan dari luar negeri. Emang hanya dari luar negeri? Nggak ada yang dari lain? Daerah aja banyak, sepatu tuh utama tuh. Nggak ada yang dari wilayah lain tapi sama-sama di Indonesia? Ada, sepatu pantofel tuh biasanya. Mana? Dari Mojokerto ada. Itu dari Mojokerto. Terus itu dari Mojokerto, banyak pembuatnya, banyak. Bahkan ada kampungnya tuh, kampung pembuat. Iya. Terus apalagi? Sepatu tadi dari Mojokerto ada. Terus apalagi yang sekiranya kalian konsumsi sehari-hari misalnya? Makanan atau minuman gitu? Minuman. Apa? Fanta. Dapat dari mana? Beli di Alfamart sebelah. Dasar. Ya, Alfamart sebelah dah. Jajan yang dibeli ya. Kalau misalnya contohnya dari luar negeri bukan dari Indonesia, tahu nggak? Fanta Som ciptanya dari luar negeri bukan dari Indonesia. Ya nggak apa-apa, kan berarti dari daerah lain. Nah, ini sekarang
Berikan contoh komoditi atau barang yang didatangkan dari negara lainnya. Nah, ini kakak kasih contoh aja. Contohnya, yang orang Surabaya membutuhkan, tapi di Surabaya nggak bisa produksi, jadi harus ambil dari daerah lain. Contohnya apa? Sayur. Surabaya ada nggak orang nanam sayur? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ada, tak? Ada. Ada, tapi kira-kira cukup nggak untuk memenuhi orang semua Surabaya? Tidak cukup Nggak. lah. Mana-mana pernah. Nggak cukup. Jadi, karena nggak cukup, akhirnya dia mendatangkan sayur dari daerah lain. Contohnya dari mana? Dari Batu, Malang. Dari Pacet, Kak. Bawang. Pacet, kayak gitu. Dari Batu, Malang. Terus dari Pandaan. mana? Pandaan. Pandaan. Pandaan atau dari Lamongan gitu misalnya. Jadi kan kalau dari Batu, ada yang pernah ke Batu, Malang? Ya, ada. Pernah. Makan apel. Apel. Nah, dari Batu, Malang itu selain hasilnya itu apel, ada apa lagi? Ada sayur. Di sana itu cocok banget buat nanam sayur. Ya nggak sih? Kentang, wortel, terus bunga kol. Itu banyak sekali dari sana. Jadi, untuk dikonsumsi orang Batu aja itu berlebih. Akhirnya dikirimkan ke daerah-daerah lain. Salah satunya ke Surabaya. Soalnya kan penduduk Surabaya itu banyak kan. Dalam sehari itu pasti membutuhkan stok bahan makanan yang banyak juga. Nah, sedangkan di Surabaya itu kalau misal pun ada yang nanam, tapi itu paling kan dikonsumsi sendiri. Kalau nggak gitu, dijual pun nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang se-Surabaya. Akhirnya sayurnya mendatangkan dari daerah lain. Terus apa lagi? Garam misalnya. Penghasil garam itu mana sih? Madura. Gresik. Nah, jadi di Surabaya nggak ada. Misal pun ada tuh nggak banyak, jadi nggak cukup. Akhirnya ambillah dari daerah lain, dari Madura atau dari Gresik. Gitu. Sulawesi, Sumatera banyak. Terus apa lagi? Susu? Bandung. Jauhnya. Nggak ada peternakan di dekat sini. Oh, ada. Di Pacet ada. Di Mojokerto kalau saya tuh terkenal. Di Pacet. Danun. Pokoknya daerah peternakan sapi. Oh iya, tuh ada yang angkat tangan. Bradley. Ya? Hah? Ini. Bradley Resen. Hah? Miss, Ya? Miss tadi bilang tadi. Gimana? Miss tadi bilang apa tadi, Miss? Kebutuhan. Jadi barang-barang. Itu ada yang Surabaya nggak punya. Jadi dia mendatangkan dari daerah lain. Berarti tinggal di mana? Apa, Miss? Tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya? Kota aja Apa, berarti. Rumahnya di mana? Rambutan, Miss. Hah? Tinggalnya di Kota Bradley, kota. kota mana? Tunggu, jangan ngomong dulu. Biar Bradley ngomong sama Kak Ira. Kenapa? Bradley tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, tuh Sidoarjo. Jadi barang-barang misalnya kayak sayur atau buah atau apapun kebutuhan rumah tangga yang lain. Itu kan nggak mungkin dihasilkan sama orang Sidoarjo sendiri kan? Itu mendatangkan dari daerah lain, kayak sayur misalnya. Sayur yang dimakan orang Sidoarjo itu bisa jadi dia ngambil dari daerah lain, baik dari Batu, Malang, dari daerah Malang, atau dari daerah Lamongan misalnya, ya gitu. Jadi dari daerah lain. Jadi nggak ditanam oleh orang Sidoarjo sendiri, nggak. Jadi misalnya orang Sidoarjo nanam buat orang Sidoarjo sendiri itu nggak. Jadi bisa jadi mendatangkan dari daerah lain atau justru kalau misalnya stoknya banyak itu
dia akan mengirimkan ke daerah lain gitu, dijual. Itu ya. Terus tadi ada contohnya sayur, iya, buah, iya, susu. Tadi mendatangkan dari Pacet atau dari Malang. Malang juga ada peternakan sapi yang gede. Gitu. Jadi ada banyak barang-barang Yes. yang Bapak masih nerangin, kamu tanya apa? orang Surabaya konsumsi tapi dihasilkannya dari daerah lain. Nah, gitu ya. Terus, apakah itu ruang? Ruang adalah suatu ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan, biar gede gini aja, suatu wilayah dengan wilayah lain. Karakteristik inilah yang akhirnya menimbulkan keterkaitan dan interaksi antar ruang. Maksudnya apa sih? Maksudnya, wilayah Surabaya, jika dibandingkan dengan wilayah Sidoarjo, apakah sama persis? Sama Kak. Persis? Persis. Masa? Persis kan wong laut Ajis ada kan persis. Enggak lah, pasti beda. Apa perbedaannya? Yuk saya tantang bedanya. Ada yang sama persis gitu, nggak ada. Kayak gitu. Misalnya Malang sama Batu itu berdekatan tempatnya, tapi beda karakteristiknya. Kalau Malang lebih panas. Kalau Batu itu lebih dingin. Kalau Malang ada lautnya. Kalau ujungnya laut. Kalau Batu cocok untuk daerah perkebunan, kalau Malang karena dia lebih panas jadi kurang cocok kalau untuk perkebunan sayur kayak gitu. Terus untuk peternakan juga lebih cocok untuk di wilayah Batu, peternakan sapi kayak gitu. Jadi semua tempat di permukaan bumi itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Nah, itu yang menyebabkan keterkaitan atau interaksi antar ruang. Jadi Surabaya sama Sidoarjo apakah sama persis? Enggak, pasti ada perbedaan. Loh, kan Sidoarjo kan nggak punya gunung. Sama gunung kan wilayahnya Mojokerto ya kan, nggak punya gunung. Jadi jangan kira Sidoarjo ada punya gunung. Ada laut ada, kota ya kota, ada pabrik ya pabrik. Pasti ada yang berbeda. Apa bedanya? Mana? Surabaya sama? Sidoarjo. Apa bedanya ya? Beda lah pasti. Kalau punya gunung, semua gunung tuh semua gunung di Pacet-Pacet tuh miliknya Mojokerto, nggak masuk campuran Sidoarjo. Sidoarjo ada lumpur lapindo, Surabaya nggak ada. Iya, itu ada. Iya dong. Sidoarjo ada bandara, Surabaya nggak ada. Iya dong, itu sudah perbedaan. Jadi bandara itu cocoknya ditaruh di mana di Sidoarjo? Itu pasti sudah memperhatikan beberapa pertimbangan. Kalau Surabaya mungkin karena ada pangkalan militernya ya mungkin ya jadi kurang cocok gitu. Takut-takutin orang. Gitu. Jadi pasti berbeda. Nah, interaksi antar ruang adalah suatu proses yang sifatnya itu timbal balik. Timbal balik itu apa sih? Kayak gini, ngobrol dua arah itu timbal balik. Dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi interaksi itu bisa merupakan kontak langsung maupun tidak langsung. Contohnya, Kak Ira telepon siapa? Pranaya misalnya. Itu ada interaksi nggak Kak Ira sama Pranaya? Ada. Ada. Tapi kontak langsung nggak? Maksudnya bertatap langsung nggak? Tidak. Enggak. Jadi interaksi itu bisa jadi bertemu langsung, bisa jadi enggak. Kayak kita ini lagi belajar kan? Ada interaksi enggak antar Kak Ira sama kalian? Ada. Ada. Cuman kita bisa bertatapan langsung? Tidak. Ya. Bisa bertatapan langsung, tapi via Zoom.
Kenapa langsung sama komputer? orangnya kayak gitu. Nah, jadi interaksi itu nggak harus, ya kalau nggak ketemu itu berarti nggak ada interaksi, itu nggak harus. Yang penting ada hubungan timbal balik. Kalau misalnya Kak Ira telepon Syafi misalnya, tapi sama Syafi nggak diangkat telepon Kak Ira, berarti ada interaksi nggak? Tidak ada. Nggak ada, kayak gitu. Aku beneran. Biasanya kayaknya. Gitu ya. Jadi ada interaksi ketika ada hubungan timbal balik. Entah itu ngobrol, entah itu atau apapun, ketika ada hubungan timbal balik, berarti itu namanya interaksi. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik kelihatan orangnya maupun nggak kelihatan orangnya. Gitu ya? Paham? Ya, jauh nggak paham. Oke, selanjutnya. Ada tiga kondisi. Tunggu. Ada 3 kondisi saling bergantung yang dibutuhkan dalam terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama saling melengkapi, kemudian kedua kesempatan berintervensi, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Tak jelasin satu-satu. Aduh, Gusti. Nggak bisa jalan. Nah, ini yang saling melengkapi. Perhatikan gambar di sini. Apa gitu perlu belajar diagram tangin. Saling melengkapi. Jadi di sini ada wilayah A yang surplus. Surplus itu maksudnya kelebihan ya. Wilayah A itu dia kelebihan sayuran. Wilayah B itu kelebihan ikan. Ini aja. Tunggu. Nah, lah. Nah, gini aja. Nah, wilayah A itu dia kelebihan sayur, yang wilayah B kelebihan ikan. Supaya ada interaksi yang saling melengkapi. Wilayah A itu kelebihan sayur, tapi dia nggak punya ikan, dia nggak menghasilkan ikan. Sedangkan wilayah B itu dia menghasilkan ikan, tapi dia tidak menghasilkan sayuran. Akhirnya ada interaksi yang saling melengkapi di sini. Wilayah A mengirimkan sayur ke wilayah B, wilayah B mengirimkan ikan ke wilayah A. Jadi wilayah A itu dia sayur kan sudah panen sendiri. Kemudian dia dapat ikan dari wilayah B. Nah, wilayah B kan dia ikan sudah punya banyak. Akhirnya dia punya sayur yang dikasih atau yang dijual oleh wilayah A. Kayak gitu. Itu namanya saling melengkapi. Jadi karena wilayah A itu sayurnya banyak, sebagian dijual ke wilayah B. Wilayah B ikannya banyak, sebagian dikirimkan ke wilayah A. Itu namanya saling melengkapi. Paham sampai situ? Paham. Jadi karena sini sayurnya banyak, dijual ke wilayah B. Karena wilayah B ikannya banyak, dijual ke wilayah A. Jadi wilayah A yang nggak punya ikan, akhirnya punya ikan, dapat dari kiriman wilayah B. Nah, wilayah B yang nggak punya sayur, kan nggak mungkin ya tiap hari makan ikan tok ya. Dia dapat stok sayur dari wilayah A, kayak gitu. Paham? Paham. Oke. Kemudian yang kedua,
nggak mau gerak. Nah ini ke sip, wait. Undo. Ini ya, yang kedua. Kesempatan berintervensi. Nah, ini. Kelihatan nggak ini gambarnya? Kelihatan? Kalau kesempatan berintervensi itu maksudnya gimana? Coba perhatikan gambar. Kak, keterangannya kurang gede, Kak. Keterangannya kurang gede, gambarnya kurang gede. Kemudahannya, keterangannya. Mungkin anak-anak bingung nanti. Soalnya, Saya sih paham, Kak. Saya sih paham. Itu interaksi luar, itu interaksi lemah, sama interaksi kuat. Saya paham. Cuma keterangannya please lebih besarkan tulisannya. Takutnya anak-anak tidak paham. Ya, kurang itu jelas sih lah. kurang. Kalau saya sih biasa aja, tapi takutnya saya kurang jelas bagi anak-anak yang berkacamata min cembung gitu. Oh, nggak apa-apa, kelihatan kok. Nah, coba perhatikan. Kalau tadi yang ini cuma ada dua wilayah A sama wilayah B. Kalau yang kesempatan berintervensi itu ada 3 wilayah. Jadi wilayah A, wilayah B, sama wilayah C. Ya, mana? Kok Syafi tadi nggak ada? Vi? Ada ini. Oh, ada wilayah A, wilayah B, wilayah C. Wilayah A, dia surplus sayuran atau kelebihan sayuran, tapi dia kekurangan ikan. Wilayah B, kelebihan ikan, tapi kekurangan sayuran. Wilayah C, kelebihan ikan, kekurangan sayuran. Di sini ada keterangan yang garisnya tidak putus-putus itu interaksi kuat, kalau yang garisnya putus-putus itu interaksi lemah. Kira-kira wilayah A itu kan dia punya banyak sayur tapi dia kekurangan ikan. Dia akan berinteraksi dengan wilayah B atau wilayah C? Yang betul itu C. Apa? Yang betul itu apa? Siapa? Rafa atau yang ngomong ini? Enggak, bukan saya. Siapa? Enggak. Siapa yang bilang? Aku. Syafi, Syafi. Kak. Kira-kira wilayah A ini interaksinya sama wilayah B atau wilayah C? Saya C. Wilayah C kenapa? Soalnya interaksinya kuat. Soalnya interaksinya kuat. Apa yang menyebabkan interaksinya kuat? Apa? Kenapa kok dia interaksinya kuat sama wilayah C, sedangkan sama wilayah B dia interaksinya lemah? Karena wilayah A ada yang membutuhkan sesuatu yang di wilayah C. Gimana? Karena wilayah A membutuhkan sesuatu yang di Wilayah C. Terus? Dan yang A juga membutuhkan sesuatu surplus ikan dengan wilayah C. Lah wilayah B. Wilayah B sama wilayah C kan sama. Dia ikannya banyak, tapi dia kekurangan sayur. Wilayah Aku tahu itu permasalahannya. Permasalahannya itu sama jarak perjalanan. Kalau semakin dekat jarak perjalanan, maka semakin mudah mencari barang. Ya, betul. ya, coba jangan sampai ini. Wilayah B sama wilayah C itu karakteristiknya sama. Dia surplus ikan, tapi dia minus sayuran. Sama wilayah C juga gitu, surplus ikan minus sayuran. Cuma kalau yang ini, nah wilayah A sama wilayah B itu mereka berinteraksi karena apa? Karena ya memang cuma ada 2 wilayah dan saling membutuhkan. Akhirnya interaksi yang terjadi adalah saling melengkapi. Nah, tiba-tiba muncullah si wilayah C yang karakteristiknya
sama dengan wilayah B. Nah, akhirnya wilayah A itu lebih kuat interaksinya dengan wilayah C. Atau dia sangat lebih condong senengnya itu interaksinya sama wilayah C. Kenapa? Seperti yang disebutkan Rafa tadi. Karena jaraknya. Ya kan? Kalau kalian perhatikan, wilayah A sama wilayah B itu lebih jauh jaraknya jika dibandingkan dengan wilayah A sama wilayah C. A ke C itu lebih dekat. Akhirnya, karena yang dibutuhkan sama, dia jaraknya lebih dekat, otomatis dia akan condong ke wilayah C untuk berinteraksi. Iya. Ini nggak ada interaksi lagi sama wilayah B. Bisa jadi ada, cuman akan menjadi alternatif kedua gitu misalnya. Kalau wilayah C misalnya ikannya ternyata, kan jenis ikan kan ada banyak ya. Jadi misalnya wilayah C adanya cuma apa ya? Ikan gurame, ikan apa ya? Sama Salmon. apa? Salmon. Di Indonesia tuh nggak ada salmon. Salmon tuh adanya di Kanada. Kamu mengatakan salmon dari mana? Salmon tuh dari Kanada. Ya nggak apa-apa toh. Nah, misalnya wilayah C ini adanya ikan, adanya misalnya cuma udang, gurame, sama ikan nila misalnya. Sedangkan ada daerah A itu yang membutuhkan kepiting. Nah, dia ngambilnya dari wilayah B atau ikan apalah. Terus karena di C nggak ada, itu baru berinteraksi dengan wilayah B. Tapi sekiranya yang dibutuhkan oleh wilayah A itu sudah tercukupi oleh wilayah C, dia nggak akan berinteraksi ke wilayah B. Jadi wilayah B ini istilahnya hanya cadangan. Jadi kalau kepepet, wilayah C nggak ada, itu baru ke wilayah B. Soalnya kan pasti yang namanya orang jualan kan memperhatikan jarak ya, transportasi. Kalau jaraknya semakin jauh, otomatis biaya transportasinya lebih mahal. Hasil tetap hasil. Penjualannya juga akan lebih mahal kayak gitu. Paham ya berarti ya? Iya, paham. Paham, oke. Yang terakhir adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer itu maksudnya apa? Kemudahan dalam pengangkutan barang atau pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain. Jika biaya lebih besar daripada keuntungan, maka tidak akan terjadi interaksi. Kayak ini tadi. Ketika misalnya harganya 10.000 karena jaraknya jauh, jadinya tuh 20.000 kan, jadinya jatuhnya mahal. Akhirnya nggak akan untung. Jadi mereka akan berinteraksi dengan yang lebih dekat supaya dia ada barangnya. mendapatkan keuntungan. Kenapa? Tapi kalau tidak ada barangnya ya apa? Kalau nggak ada barangnya itu baru berinteraksi dengan daerah lain. Kayak yang Kak Ira bilang tadi, kalau wilayah C nggak ada barang yang dibutuhkan oleh wilayah A, baru wilayah A itu berinteraksi dengan wilayah B kayak gitu. Udah? Apa sih, Fen? Water. Hah? Minum. Minum, mau minum? Ya. Ya, Miss. Ntar ya, Kak. Tunggu minum dulu ya. Ya, Bradley ini mau tanya? Enggak? Oh, enggak. Ya sudah. Jadi, kalau yang kemudahan transfer itu berkaitan dengan kemudahan dalam pengangkutan barang, biaya yang dibutuhkan untuk transportasi. Lah, kamu ikut-ikutan, Rafa? Sama nggak kaos juga nggak bisa konsentrasi. Ya minum lah, nggak apa-apa. Jadi ketika biaya untuk transportasi itu lebih besar daripada keuntungan yang akan diperoleh, maka tidak akan terjadi interaksi. Nah, yang namanya orang jualan, itu kan pasti membutuhkan yang namanya keuntungan, kan? Ya. Nah, kalau dia nggak untung, sudah ambilnya jauh,
dia nggak dapat keuntungan lah, terus buat apa ya? Akhirnya nggak akan terjadi interaksi. Paham ya sampai situ ya? Paham. Oke, sekarang materi yang selanjutnya yaitu letak dan luas Indonesia. Kak Ira suka Lutfita. Ya enggak juga, ini apa Kawan namanya? kita. Kawan, yes. Saking ada aja. One Piece. Ada tema yang bagus. Yang lucu. Jadi Kak Ira suka One Piece kita. Suka baca komik One Piece terus. enggak. Sekarang materi yang selanjutnya yaitu letak dan luas Indonesia. Nah, lokasi sebuah tempat dapat dilihat dari peta. Apa itu peta? Apa ya? Kamu Nggak tahu. Ayo. dan di kampus kan ada. Peta tuh kayak gambaran suatu daerah cuma lebih kecil. Mm-mm. Lebih kecil dan maksudnya lebih kecil tapi nggak terlalu menggambarkan daerah tersebut. Loh, kok nggak terlalu menggambarkan? Lu kan soalnya kan biasanya kalau peta-peta kan kadang-kadang kan ada yang salah letak, salah koordinasi, apalagi di Google. Ya, masa kok petanya salah koordinat? Jadi, pernah nggak percaya. jadi Nggak peta percaya. ya Itu petanya salah. Lu petanya pernah salah. Belok ke kanan, tapi nyatanya taman. Oke, itu kalau menurut kamu. Jadi gambaran dari suatu tempat yang diperkecil gitu ya? Ya. Ada yang lain? Enggak. Ada. Pranaya apa? 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 Kalau peta, menurutmu peta itu apa sih? Enggak tahu. Nggak tahu. Tapi pernah lihat peta? Pernah. Pernah. Jadi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala. Tahu skala ya? Oh, ada kelas 6 masa nggak paham? Ya nggak paham. Berarti nilai mereka 0. Sama atlas. Apa bedanya peta sama atlas? Atlas lebih besar. Kalau peta lebih kecil. Ya, gitu. Berarti kalau itu kecil, berarti itu peta. Oh, ini apa lembarannya gede, ini berarti atlas gitu. Atlas tuh kumpulan pada satu peta. Atlas tuh kayak kumpulan dalam suatu peta, cuma bentuknya dalam buku gitu loh. Kayak ada bentuknya. Ya, jadi kalau peta kan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala. Kalau atlas itu adalah kumpulan dari beberapa peta yang dijadikan dalam satu buku kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau peta itu satu, kalau atlas itu banyak, petanya banyak. Nah ini, gambaran permukaan bumi dalam bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pasti, yang namanya peta itu pasti ada skalanya. Ya kan? Ada nggak peta yang nggak ada skalanya, Kak? Ya kan, dia kan diperkecil soalnya. Kan nggak mungkin kalau nggak pakai skala. Nah, bagaimanakah cara memperoleh informasi pada peta? Kurang gede, besar petanya. Nih, ini ada peta. Mana itu? Indonesia. Peta Indonesia. Nah, apa saja yang bisa kamu peroleh dari peta ini? Provinsi. Provinsi apa? Nama-nama provinsi di Indonesia. Ya. Ya, terus? Laut Indonesia. Perairan atau laut yang ada di Indonesia. Boleh. Pulau. Apalagi? Silakan jawab. Tidak ada. Jadi nggak. Ini kalau salah nggak diketawai kok. Nggak kayak di sini. Iya, nggak apa-apa loh. Jawab salah tuh nggak apa-apa. Namanya kan belajar. Ini ada ya. Ini desa negeri mungkin kelas A diketawain mungkin ya. Yes. Ya.
Miss, Kameramu loh. Miss, Ya, Miss itu dua gambar itu kelewatan. Aku belum screenshot. yang mana yang mana? Nah, itu. Ya, ini. Udah. Sudah screenshot. Sama? Miss, Ya. Miss, aku sudah screenshot, Miss. Udah? Thank you, Miss. Iya, sama-sama. Tuh, di screenshotin. Nanti Kak Ira kirimkan aja ininya. Apa namanya? Materinya ini ya, buat belajar di rumah. Karena kan belum dapat buku gitu ya. Ya, oke. Nanti Kak Ira kirimkan lewat Kak Vivi ya. Thank you. Oke. Nah, sekarang kembali ke sini. Peta Indonesia. Tadi yang bisa diperoleh dari peta ini informasi apa aja sih? Nama-nama provinsi, ya. Perairan, ya kan? Laut yang ada di Indonesia, selat yang ada di Indonesia, dan sebagainya. Terus apa lagi? Ya kasih kunci ya, depannya P. Apa depannya P? Depannya P pokoknya. Pokoknya suatu ada beta depannya P apa? Depan. Apa? Karena pokoknya harus depannya P pokoknya. Kalau Pranaya tadi apa? Mau bilang apa? Perairan. Perairan, ya. Jadi perairan itu bukan cuma laut ya, bisa sungai, bisa danau, bisa selat yang ada di Indonesia, kayak gitu. Terus ada apa lagi? Batas wilayah. Batas wilayah itu yang ini. Misalnya Indonesia sebelah utara berbatasan sama Malaysia, sama Singapura, kayak gitu. Thailand. Sama sini. Sini tuh namanya apa? Papua New Guinea. Papua New Guinea. Papua Terus New Guinea. selatan berbatasan sama apa? Timur Leste, Australian. Timur Leste, Australia. Sama samudranya? India. Samudra India. Kayak gitu. Jadi dalam satu peta itu banyak sekali informasi yang bisa kalian peroleh. Nah, terus apa lagi? Di sini ada skalanya nggak peta ini? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Berarti benar apa salah ini peta? Salah. Bukan salah ya, kurang lengkap komponennya. Jadi harusnya yang peta yang baik itu komponennya semuanya itu harus lengkap. Selanjutnya, nah ini tugas kalian. Apa? Tentukan posisi Indonesia dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, kita kasih nomor aja. Langsung dijawab langsung di buku apa dikirim apa langsung Di buku aja. ditulis langsung. Di buku nanti dikirim. Oke? Soalnya ada 3. Yang pertama, batas wilayah Indonesia. Ini tak tambahin. Aja boleh Kak. Sebentar. Kenapa? Satu aja boleh. Satu aja boleh. Kok satu? Terusnya itu utara satu tempat, selatan satu tempat. Apa harus bersepuluh tempat? Oh. Boleh weh, sak nemunya. Maksudnya batas-batas negara Indonesia itu apa?
Misalnya, batas sebelah utara berbatasan dengan Oh, negara mana atau samudra mana, kayak gitu. Sebelah timur berbatasan dengan atau benua apa, atau negara apa, atau samudra apa, kayak gitu. Kalau dari peta ini kan kelihatan ya. Petanya cuman sayangnya kurang gede. Ini ya, gedein. Nah, kan kelihatan. Jadi sebelah utara itu berbatasan sama apa ya? Kayak gitu. Indonesia kan yang ada warna. Kalau yang nggak ada warna itu berarti udah luar Indonesia. Jadi sebelah utara berbatasan sama apa? Sebelah selatan sama apa? Sebelah timur, sebelah barat. Gitu. Terus letak secara geografis. Kalau bingung, boleh tanya lagi nanti. Wilayah secara geografis tuh berarti di sini. Berarti maksudnya tuh apa letak wilayah secara geografis? Gimana? Apa seperti banyak pulau atau wilayah secara geografis itu artinya apa? Letak wilayah secara geografis. Letak wilayah 11 LS serta 95 BT, 141 BT. itu apa? Secara apa kalau yang itu? Astronomis. Lupa aku. Kalau Misal yang astronomis itu 95 BT. kalau yang Pranaya sebutin itu secara astronomis. Kalau secara geografis yang apa? Yang itu loh. Indonesia. Banyak pulau. Hah? Banyak pulau. Indonesia terletak antara dua benua dan 2 samudra, yaitu kayak gitu. Vi siapa? Kok kamu nggak kelihatan, Vi? Terus aja di bawah. Syafi, kamu di bawah meja? No. Oh, Ini ada rambutku. lah kan warnanya sama kayak kursi hitam. Dah, dikerjakan. Untung masih ada waktu Kak sama Kak. Nanti ditulis yang rapi, soalnya nanti Kak Ira minta tolong difoto, dikirimkan ke Kak Vivi boleh. Nanti atau Kak Ira kasih nomor nanti ya di sini ya. Astronomis wilayah Indonesia di mana? Ranaya. Ah, Letak astronomis wilayah Indonesia di mana? Coba kamu ulangi. lupa lagi. Apa lagi? Yang tadi kamu sebutin. Aku lupa depannya. Lupa deh. Akhirnya 141 BT. 5 BT sampai 141. Kalau aku tahu. BT sampai 141. Oh, dia lupa depannya, tapi belakangnya ingat. Gak apa-apa, tulis seingatnya dulu. Ya. Ini WA-nya Kak Ira ya? Sebentar. Iya. Iya. Yang kedua itu letak wilayah secara ini. Letak wilayah secara Yalah. Aneh, Rek. Aneh. Tuh. Tadi kan tanya nomornya Kak Ira nih, nomornya Kak Ira. Tugasnya. Ntar Kak. Belum nulis. Nanti aja, nanti. Satu aja boleh kan letak wilayah astronominya boleh nggak? Cuma satu aja. Apa enggak usah sebut? Astronomisnya kok satu? Ya sepanjang itu toh. Semuanya harus tulis semuanya apa? Ya, Bradley. Miss tadi kamu cuma bilang kerja kayak mana, Miss? Yang ini. Utara Ih. Kalimantan. Miss itu cuma yang ini aja, Miss. Are you sure, Miss? Selatan tuh Ya, ada mana ya, Miss? Sebentar, Rafa. Selatan Gimana? Cuma 3 aja. Miss itu cuma
3 ini, Miss. Ya, tugasnya cuma 3 ini. Batas negara Indonesia sebelah utara, selatan, barat, timur. Yang kedua, letak wilayah Indonesia secara geografis. Letak wilayah Indonesia secara astronomis. Nah, itu aja. Miss, PR-nya cuma ini aja, Miss. Ya, ini aja. Dikerjakan sekarang. Nanti kalau sudah selesai, minta tolong difoto, dikirimkan ke Kak Vivi, atau boleh langsung ke WA-nya Kak Ira. Udah. Siapa yang udah? Udah. Oh, ini. Siapa? Pranaya, udah. Nomor 1, utaranya Malaysia. Ya, nanti dulu. Temennya belum. Oh iya. Sampai secara astronomis juga sudah. Udah. Wow, good job. Ingat dari kelas 5. Oh ya. Memang pelajaran IPS itu sebenarnya review-review aja, review dari pelajaran SD dulu. SD di sini lanjutnya kelas 5. Di kelas 4 aku gak di Indonesia. Kelas 4-nya di mana? Di Oman. Oh, kelas 4-nya di Oman. Kelas 5-nya di Indonesia. Oh. Dulu di mana SD-nya? Dulu SD-nya di MIS, Muscat International School. Itu aku sampai kelas 1 sampai kelas 4. Iya, sama itunya yang pas kecil KG. Gimana? Ya kindergarten aku di Uptown School di Dubai. Oh, di Dubai. Kelas 5-nya di Indonesia? Di mana? Kelas 6 di sini. Di sekolah apa? Di sekolah Al-Azhar 35. Oh, Al-Azhar 35. Yang dekat ITS. Oh iya. Kamu dari Oman? Kan Kak Ira punya murid yang dari Oman juga. Siapa? Lupa aku namanya. Kakakku itu. Walah, kamu adiknya Hanum. Iya, betul. Sama ini Satria. Oh, pantesan kok kayak mirip-mirip Satria. Oh, Inggrisnya bagus. iya, dia kakak-kakaknya pinter bahasa Inggris. Soalnya kan memang tinggalnya kan dulu nggak di Indonesia, kan tinggalnya di Oman. Cuman bahasa Indonesianya juga udah lancar ya. Kalau di ini, di Oman, pakai bahasa apa memangnya sehari-hari? Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia kamu udah lancar, kamu tiap hari pakai bahasa Indonesia juga di sana, enggak? Enggak. Di Oman aku pakai bahasa Inggris, Kak. Berarti pas di Indonesia aja pakai bahasa Indonesia? Oh gitu, oke. Tapi 2 tahun di Indonesia udah lancar banget bahasa Indonesia. Malah adiknya Satria sama Hanum. Makanya kok mirip ya? Itu kakakku. Pranaya, Satria, Hanum, Pranaya. Udah, 3 bersaudara? Iya, betul. Iya, betul. 3. Sudah selesai semuanya? Udah. Iya, Pranaya udah. Yang lain? Gak tahu. Selesai kamu, Syafi? Udah? Belum? Udah. Kok namamu ada 2? Diganti namanya.
Ziven ganti nama jadi Knightley Dwi Asyafi. Ntar ya, Kak Ira sambil foto. Kelihatan. Sudah selesai. Sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Oh, apa sudah selesai kelas tak? Belum lah. Udah selesai masa. Emang mau ngapain? Masih lama. Berapa selesainya? Selesainya jam 2:15. Masih lama, 10-15 menit lagi. Lebih. 18. Ow. Kamu udah nyimpen nomornya Kak Ira, Tasfi? Syafi? Ya sudah. Iya, kamu udah punya nomorku. No, sudah tak foto. Udah dibuat. Aku belum. Kak, aku belum, Kak. Kak, kalau misalnya video skillnya pakai komputer gini, kita ikut masak juga atau enggak, Kak? Friday kelasnya. Ya, Nah, kalian masaknya di rumah tapi. masak di rumah. Ya udah gitu, Mama. Ya. Kalau biasanya sih di sekolah, ya kan tuh tanya Syafiq sama Ziben tuh yang pernah tuh. Seolah-olah gitu. Datang ke sekolah, semua peralatannya kita siapin, bahan-bahannya kita siapin. Tapi kalau misalnya pas waktu masak gitu, kira-kira berarti nyediainnya bahan-bahannya dari rumah gitu lah. Kalau yang kapan? Sekarang? Kalau pas sekarang tuh kan sekarang kan COVID dan masih merajalela kan. Berarti masaknya dari rumah gitu. Kalian nanti cuma cuma Kak Ira kasih tutorial sama alat bahannya apa aja. Nanti kalian beli sendiri. Gitu ya. Kok kejam rasanya. Kamu udah jam 2:01, iya sama. Iya, tapi nanti yang gampang-gampang kok. Nanti jajanannya disuruh masak tapi masak api yang besar-besar manggang. Pakai oven. Sebentar. Ya, Bradley. Bradley, mau tanya? Miss, Ya? PR-ku sudah selesai itu masih kecoret-coret, lihat. Mana? Di sini. Kurang kiri, kurang ke kiri. Kiri apa kanan sih? Kiri ya? Oh iya, tapi kenapa? Miss, PR-ku sudah selesai dan itu masih coret-coret. Aku mau desain di notebook, Miss. Boleh. Iya, Miss. Ya. Oh, masih coret-coretan maksudnya? Iya. Ya, boleh. Disalin. Iya, Miss. Itu masih coret-coret, Miss. Ya. Nggak apa-apa disalin. Disalin di notebook. Oke, Miss. Nanya beritanya enggak? Ya, kenapa? Kenapa kamu kok tinggal di Oman pas waktu kecil?
Papanya kerja di sana. Tuh, tak tambahin. Kerja apa bapakmu? Iya, betul. Betul kan? Ayahku Kerja apa? kerja di sana. Kerja apa bapakmu di Oman, hei? IPA, insinyur. Oh, insinyur. Oh, keren sekali bapakmu jadi insinyur. Insinyur apa? Insinyur pipa. Pipa. Tuh. Oh, alat Pipa. Kamu tetangganya Kirana. Hah? Kenal. Hah? Kenal. Kenal ya? Heeh. Ya kan? Temannya ibuku. Temennya ibumu. Heeh. Iya dong. Anak Oman. Siapa? Kalau Kak nanti adekku setelah lulus nanti dimasukkan sini aja Kak, biar nggak ada bunyi. Pranaya udah, Syafi udah, Rafa udah. Udah ditulis Raffi. Raffi udah ditulis Raffi. Udah. Habis ngomong Rafa terus Raffi. Zivan? Selesai? Kan? No. Ya. Berarti juga sudah, cuman tadi disalin. Langsung bahas aja Kak, nggak apa-apa kan? Boleh. Nanti yang hasilnya kalian tadi, jangan lupa di WA-kan ke Kak Ira ya. Ya. Ya, oke. Batas negara Indonesia. Kalau dilihat dari peta, batas negara Indonesia sebelah utara berbatasan sama apa? Utara Malaysia. 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 Terus selain Brunei. Brunei. Terus selain itu? Udah, itu doang. Singapura. Singapura. Dah? Ada samudra nggak di sebelah utaranya? Ada. Pasifik. Sebelah utaranya juga berbatasan sama Samudra Pasifik yang ini. Kalau sebelah selatannya, Australia. benuanya Australia. Terus berbatasan sama apa lagi? Laut Alfu. Laut timur. Laut Timur Timur Leste. punyanya Indonesia. Timur Leste. Timur Leste. Terus Lu Australia kan nama negara. Ya apa sih? Timur Leste nama negara iya. Australia, Timur Leste, terus mana lagi? Berbatasan sama apa lagi? Timur Leste yang ini warna putih. Terus Australia, terus Samudra. Deneng. Samudra India tuh bawahnya. Lihat. ya. Kalau sebelah barat berbatasan sama apa? Thailand. Thailand kan atas, utara. Dia ada di utara sana. Malaysia. Sebelah timur tuh, sebelah barat itu yang sebelah sini loh. Mana? Oh, samudra. Masih Samudra Hindia. Di samudra itu nggak sempit ya, samudra itu luas banget. Jadi sebelah baratnya Indonesia juga masih berbatasan sama Samudra Hindia. Terus sebelah timur? Oh, Papua Nugini. Papua New Guinea. Terus apa lagi? Udah, Papua New Guinea doang. Ada lagi dong. Laut Arafuru. Laut Arafuru itu sebelah selatan dong, sebelah sini. Kau tahu apa? Apa? Papua New Guinea. Oke, terus selanjutnya apa soal yang kedua? Letak Wilayah geografis. Indonesia secara geografis. Indonesia terletak di benua dan dua benua dan samudra, yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Hindia. Bener kan? Samudra Hindia, Samudra Pasifik, benuanya Asia sama Australia. Kalau secara apa lagi soalnya? Letak wilayah Indonesia secara astronomis 95 BD, 141 BD, 131 BD, 135 BD. apa? 95 BT, 141 BT, 131 BD, 135 BD. Ya enggak dong. Kok tinggi semua, nggak ada yang kecil? Kok bujur semua, nggak ada lintangnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa sebutin? Ayo.
Tadi Pranaya, ingatmu apa? 6 derajat luas utara, Bukan luas itu, Nak. Lintang. lintang utara, 11 derajat apa ini? LS itu apa? Lupa. Lintang. LS. LU itu Selatan. utara, berarti LS lintang selatan. Selatan. Ya, lintang selatan. Terus Terus 95 derajat. BT itu apa? Lupa. Bujur utara. bujur timur. Bujur timur ke ya betul. Terus 141 derajat bujur timur. Nah, oke. Betul ya. Jadi, letak wilayah secara astronomis itu didasarkan pada ya, kurang ke atas. Peta ya. Didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Itu didasarkan pada ini, garis lintang sama garis bujur. Tuh. Letak Indonesia secara astronomis itu ada di 6 derajat. Gimana bikin derajat kalau di ini? Jadinya 60. 6 derajat. Oh, di simbol. Simbol. Klik insert. Ya, ada simbolnya tuh. Nah, Di mana? nggak tahu. Derajat saya nggak tahu. Dong, itu bawah. Kayaknya, coba ya. Enggak. Bingungkan. Sih, kalau di sini pakai apa sih kalau di Word? Kalau di ini 60 jadinya. Terus ini aja pakai apa namanya? Word. Pakai word apa? Mana sih? Tunggu enggak. Tunggu. Susah ya. Nih, pakai ini aja. Jadi, letak Indonesia secara astronomis itu 6 derajat Kok bisa ngecilin? Magic. That's cool. bisa dong. Ayo cepat tulis di sini. Ya kita boleh kasih tanda kayak gini boleh nggak? Apa kasih tanda kayak gini boleh nggak? Apa? Kasih tanda kayak gini loh, tanda miring. Mana. Si. Bukan yang itu. Maksudnya tuh dalam tulisan di bukunya saya sendiri tuh dikasih tanda miring gini boleh nggak? Boleh. Kasih tanda miring gini. Boleh. Ini ya. Jadi letak astronomis itu didasarkan pada garis bujur dan garis lintang. Letak astronomis Indonesia 6 derajat LU. Karena didasarkan pada letak lintang, berarti kalau L itu lintang, kalau B itu bujur, kalau U, S, T itu arah mata angin. Jadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat
bujur timur, gitu ya? Ya. Jangan sampai lupa. Oke, ada yang mau tanya sampai situ? Tidak. Tidak. Oke, sekarang kita review dulu. Kalian tadi udah belajar apa aja? Tadi udah belajar tentang interaksi antar ruang. Ya udah. Tadi interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik. Ya kan? Kalau nggak ada hubungan timbal balik, itu berarti bukan interaksi. Terus ada 3 kondisi yang dibutuhkan untuk terjadinya interaksi, saling melengkapi, saling intervensi, sama kemudahan transfer. Yang Kak Ira pakai gambar, ini harus kalian hafal. Kemudian letak dan luas Indonesia, tadi peta, berdasarkan peta Indonesia, tadi bisa kalian peroleh informasi tentang batas wilayah Indonesia, tentang provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, dan sebagainya. Kemudian tadi kalian juga sudah Kak Ira beri tugas tentang letak Indonesia, baik itu batas-batasnya maupun secara astronomis dan secara geografi. Belum. Oke, nggak ada yang tanya? Tidak. Nggak ada. Nanti tugasnya jangan lupa dikirimkan Kak Ira ya. Ya. Cek, sekarang kita foto dulu. No. Dah, kok no? Kenapa kau foto, Kak? Foto bentar. Bye-bye. Miss, Ya, ya. halo, Miss. Ya. Miss. Udah, IM dah. Miss. Ya. Halo. Ya. Miss ini sekarang apa, Miss? Kenapa? Lagi foto, dia mau ambil foto. Iya, mau ambil foto. Miss boleh tanya nggak, Miss? Nanti tugas portofolionya di web mana? Kalau portofolio dikirimkannya ke Kak Vivi. Nanti tanyanya ke Kak Vivi ya. Ya. Ya, oke. Siap dulu. 1, 2, 3. Oh, Zivan belum muncul. Saya tunggu. Zivan belum muncul. Tunggu. Udah apa belum ya? Oke, sudah. Ya. Sebelum kita mengakhiri belajar, kita berdoa dulu yuk. Ya. Yuk, Kak Ira yang pimpin ya. Sebelum kita mengakhiri belajar hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Itu cuma doa, Mas. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadi apa? Nunggu jadwal dari Kak Vivi. Ya? Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Berarti ada yang mau tanya? Tidak. Iya, Miss, aku mau tanya. Boleh ya? Miss, aku mau tanya, Miss. Boleh. Miss, tadi itu cuma yang yang PL yang tadi yang Yang ini, Miss. nomor, ya? Miss. Ya. Ya, Miss, cuma PL di apa, foto, Miss? dikirimkan ke nomornya Kak Ira yang tadi. Atau dikirimkan ke Kak Vivi boleh. Oke, Miss. Miss itu tadi itu cuma yang PL ini, Miss. Iya, cuma itu aja. Oke. Oke, bye semuanya. Bye. Bye, Miss.